Pemirsa, apakah penerapan kebijakan lockdown akhir pekan efektif menurunkan angka COVID-19 di Indonesia? Untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman. Terima kasih Pak Diki telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Diki, Anda sendiri menanggapi terkait dengan kebijakan lockdown akhir pekan yang mulai dilakukan di Indonesia. Salah satunya ini ada di Jawa Tengah dan juga di Kalimantan Timur yang rencananya juga akan melakukan hal ini. Menurut Anda seperti apa? Seberapa efektifnya sih sebenarnya terkait dengan lockdown akhir pekan ini? Ya, sebelum saya merespon efektivitas, saya melihat ini saya apresiasi ada kepala daerah yang mulai menyadari begitu seriusnya ya. Bukan mungkin mulai atau ya ini situasi sudah sangat serius. Sehingga mencari solusi, inovasi yang dalam hal ini lockdown weekend. Nah, kita apresiasi upaya ini, namun harus difahami bahwa setiap strategi dalam pengendalian pandemi ini kita harus berbasis sains. Bahwa betul ada lockdown weekend yang efektif, itu misalnya terjadi di Turki. Ya, Turki, tapi harus dilihat bahwa Turki melakukan lockdown weekend itu dalam situasi status pandemi yang terkendali. Ya, status pandemi yang terkendali artinya bila melihat indikator epidemiologi, tes positivity rate dia itu di bawah 5% ketika dia melakukan lockdown weekend ini. Ya. Kita bandingkan dengan Indonesia, saat ini Indonesia tes positivity rate-nya jauh di atas 10%. Statusnya adalah tidak terkendali. Ya, ini yang perlu dipahami, membedakan sekali. Jadi ketika situasi pandemi sudah terkendali, lockdown weekend ini akan efektif untuk mengoptimalkan testing tracing, juga meminimalisir pergerakan. Nah, satu. Kemudian juga kalau belajar dari misalnya Queensland nih kemarin, Queensland juga tidak ada kasus sudah beberapa bulan. Saat ini kematian pun dari awal pandemi sampai saat ini hanya ada 6 orang. Nah, tes positivity rate-nya itu 0,2-0,3%. Artinya status pengendaliannya, pandeminya itu sangat terkendali. Nah, ketika awal Januari dia menemukan kasus positif dengan strain baru virus yang dari UK, dia langsung melakukan lockdown weekend 3 hari. Nah, itu untuk apa? Untuk mengoptimalkan testing tracing serta akhirnya berlanjut ke karantina dan isolasi. Nah, itu yang membedakan. Nah, kalau bicara apa yang dilakukan oleh rencana dilakukan oleh Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Timur, ya kita apresiasi ke para pimpinan daerah ini concern ya dengan kesehatan masyarakat. Hanya sebagai epidemiolog saya ingin memberi masukan bahwa ini tidak akan signifikan efektif ya. Karena apa? Karena situasi pandemi kita itu statusnya adalah tidak terkendali dengan laju prevalensi yang besar, yang tinggi ya. Dengan tes positivity rate yang seringkali malah di atas 20%. Sehingga yang diperlukan dan dibutuhkan selain 3T, ya, 5M, ini kita perlu ada untuk Jawa ataupun di luar Jawa pun ada seperti Kalimantan Timur. Ada perlu kalau bisa memungkinkan PSBB itu sangat baik. PSBB ini yang harus dilakukan dalam masa setidaknya 1 kali masa inkubasi dari COVID-19. Masa inkubasi itu adalah kurang lebih rata-rata 2 minggu. Nah itu, kalau mau lebih efektif lagi, masa inkubasi terlama yaitu hampir 1 bulan. 1 bulan. Itu Mbak Elisa. Oke, tapi itu juga yang dikatakan beberapa pihak terkait dengan efektivitas lockdown akhir pekan ini yang dinyatakan kurang efektif karena lebih baik daripada lockdown akhir pekan, lebih baik lockdown saja atau dilakukan PSBB selama 2 minggu yang Anda katakan tadi. Nah ini apalagi ini juga tidak menyeluruh, tadi kita lihat di beberapa daerah di Jawa Tengah pun juga tidak semua daerah Jawa Tengah melakukan itu dan di Kalimantan Timur juga seperti itu. Tapi kalau kita lihat sisi positifnya Pak Diki bahwa di 2 hari atau di akhir pekan itu di mana akhirnya dilakukan tracing, dilakukan penyemprotan disinfektan, seperti itu bisa menjadi sebuah langkah baik juga sebenarnya ya Pak Diki ya? Ya tentu ada dampaknya, tapi ya itu kita bicara
signifikansi dari upaya yang bermaknanya jadi tidak terlalu besar. Dampaknya tentu ada, ya. Hanya yang ingin saya ingatkan bahwa 2 hari ini akan setidaknya akan ada resources, mungkin saya tidak tahu detail teknisnya, tapi tentunya ada resources yang akan dikeluarkan. Akan sangat baik bila ini bisa dilakukan setidaknya kalau mau dicoba ya 1 minggu lah, masa inkubasi terpendek gitu. Masa inkubasi terpendek itu 4-5 hari kan. Itu 1 minggu tapi serentak gitu, serentak, jangan Jawa Tengah aja, tapi ya katakanlah se-Jawa inilah, itu bisa ya, bisa dicoba. Tapi ya saran saya sih kalau mau ini minimal di 2 minggu ya harusnya. Oke, tapi kalau kita lihat sebenarnya Pak Diki, sektor apa saja sih memang yang dianggap urgent lah untuk memang paling tidak kalau memang kita akhirnya melakukan lockdown akhir pekan ini, sektor mana saja sih yang memang harus dianggap urgent untuk dibuka atau memang harus ditutup? Sebenarnya Anda melihatnya sektor mana saja? Jadi yang pertama saya berangkat dari kriteria sektor ataupun aktivitas yang harus dibatasi itu adalah yang memang melibatkan banyak orang, ya, mobilitas orang, ya, artinya berarti seperti perjalanan luar kota, seperti stasiun, ya, ataupun misalnya katakanlah kalau kita ya bioskop lah ataupun pasar lah, ya, yang banyak kerumunan, keramaian, mobilitas, interaksi, itu yang harus ditutup sementara. Misalnya kalau lah misalnya ini saya mencoba memberi pada situasi yang akan diambil 2 hari ini, ya coba itu untuk diketahui bahwa ini pun dampaknya sekali lagi orang yang terinfeksi ini akan perlu waktu kurang lebih ya di 2 mingguan itu, sekali lagi saya ingatkan, si virusnya baru bisa efektif untuk kita putus transmisi itu 2 mingguan. Tapi ya sekali lagi ini bisa jadi inilah satu uji awal untuk melihat bahwa di 2 hari ini bisa tidak seperti yang tadi disampaikan Pak Ganjar, ya, masyarakat kita ini bisa tidak. Tapi termasuk harus dilihat sebetulnya di masyarakat kelompok rawan nih Mbak Elisa. Oke, ya ini bisa melatih masyarakat bisa tidak untuk menjaga diri untuk tetap tinggal di rumah, sebenarnya seperti itu ya. Tapi ya, betul. Oke, ini juga kita lihat berarti kalau idealnya tadi Anda katakan pembatasan memang dilakukan dalam durasi 14 hari ya. Ini mengikuti masa inkubasi virus itu sendiri. Inikah yang juga dilakukan oleh beberapa negara lainnya yang memang bisa dikatakan berhasil lah untuk mengalahkan atau menangani pandemi ini. Kalau kita lihat berkaca dengan negara-negara seperti Selandia Baru dan Taiwan, ini mereka menggunakan strategi lockdown 14 hari dan lebih. Ini seperti itu nggak sih sebenarnya strategi mereka, Pak Diki? Betul. Jadi sebetulnya untuk dipahami juga bahwa strategi lockdown atau kita PSBB ya berdasarkan regulasi itu sifatnya tuh strategi tambahan, Mbak Elisa. Jadi bukanlah strategi utama. Jadi jangan dianggap wah kalau nggak lockdown ya kita nggak akan bisa berhasil. Tidak juga, karena ada negara yang memang tidak melakukan secara masif ataupun strategi lockdown ini seperti Korea Selatan, kemudian misalnya Jepang, tapi juga masuk dalam kategori berhasil. Karena apa? Karena strategi testing, tracing, deteksi kasus itu dilanjut dengan isolasi karantinanya sangat efektif. Nah ini yang bisa kita jadikan salah satu solusi lain. Selain upaya pembatasan ini, ya dimasifkan. Nah misalnya kalau Jawa Tengah, misalnya dengan penduduk katakanlah 20 juta, ya kita lihat dengan tes positivity rate dengan di atas 10%, ya kalau bisa lakukan tes 50.000 sehari misalnya. Atau jadi bukan atau 30 ribuan ya sehari, tapi bukan tes yang Indonesia ini kan segituan nih, itu sebenarnya level provinsi. Nah Indonesia sendiri setidaknya 250.000 atau 300.000 sehari. Nah ini dilanjut dengan tracingnya, dilanjut dengan isolasi karantinanya. Nah ini yang akan
akan jauh lebih signifikan berkontribusi dibanding strategi yang pembatasan-pembatasan yang sifatnya setengah-setengah. Ya. Tapi kombinasi ini tentu bisa kita lihat lah di lapangan efektivitasnya. Secara teoritis 2 hari ini memang tidak akan berdampak. Tapi yang ingin saya pesankan, jangan lupakan aspek 3T-nya. Karena kalau mau lockdown 1 minggu, 2 minggu pun kalau 3T-nya tidak dilakukan dengan skala yang benar, ya tidak efektif juga, ya tidak efektif juga. Jadi efek yang terjadi namanya efek yoyo, Mbak Elisa. Oh ya, jadi akan terus aja kembali lagi sebenarnya. Baik, berarti kita bisa katakan bahwa sebenarnya kunci dari kesuksesan atau keberhasilan sebuah lockdown bila dilakukan adalah di 3T itu sendiri ya, terkait dengan tracing, testing, dan treatment. Dan itu yang memang harus ditekankan juga di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Diki telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Diki Budiman, epidemiolog Griffith University, Australia.